Petugas rescue damkar Kota Bekasi berusaha melepaskan jari seorang siswi TK, Armira Mikalia, 6 tahun, yang terjepit permainan puzzle dari kayu di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Korban pun hanya menangis saat petugas memotong puzzle itu. Setelah hampir 10 menit proses evakuasi, jari korban pun berhasil lepas dari puzzle yang menjeratnya. Kejadian bermula saat anak-anak bermain puzzle kayu. Puzzle yang berbentuk donat tidak sengaja dimasukkan ke dalam jari korban hingga tersangkut. Karena tak bisa dikeluarkan, guru pun terpaksa memanggil petugas pemadam kebakaran untuk melepaskan puzzle itu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Petugas menarik ekor ular sanca sepanjang 5 meter yang bersembunyi di halaman belakang SMK 1 Omben, Sampang, Jawa Timur. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi ular karena melawan hingga terjadi tarik-menarik. Sebelumnya ular pertama kali terlihat di salah satu batang pohon kelapa. Khawatir ular masuk ke lingkungan sekolah, guru segera memanggil tim damkar untuk mengevakuasinya. Petugas membutuhkan waktu 1 jam untuk mengevakuasi ular hingga menjadi tontonan siswa. Ular yang diduga tengah mencari mangsa ini segera dibawa dan akan dilepas liarkan kembali. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, iNews melaporkan. Baliho makan korban baliho. Baliho berukuran hampir 3 meter ini roboh menimpa pengendara motor yang melintas dari arah Cakung menuju Durensawit, Jakarta Timur. Korban yang merupakan 2 wanita sempat terpental dari sepeda motor dan terluka di bagian tangan. Warga pun langsung menolong dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Sementara baliho tersebut dipinggirkan oleh warga agar tidak menghalangi jalan. Diduga baliho ambruk karena tertiup angin. Hingga kini panitia pengawas pemilu Kecamatan Cakung belum bertindak atas robohnya baliho tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Sebuah tempat pengecatan yang juga merangkap mes karyawan di Desa Jemundo, Kecamatan Taman Sidoarjo, Jawa Timur, ludes terbakar. Api diduga berasal dari salah satu ruangan. 6 unit damkar dari BPBD Sidoarjo diterjunkan ke lokasi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merembet ke semua sisi bangunan. Akibat kebakaran, 1 orang ditemukan tewas. Korban 70 tahun tengah terbaring lantaran menderita sakit. Petugas Inafis dari Polresta Sidoarjo mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Pusdik Gasum untuk divisum. Warga berusaha menolong seorang pekerja yang tersangkut usai tersetrum dan terjatuh di pagar besi saat mengecat rumah warga di Kompleks BTN Tabaria, Kecamatan Tamalati, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Haji Makassar. Meski sempat dirawat akibat menderita luka bakar hampir 100% dan pendarahan di bagian punggung, namun nyawa korban tak dapat diselamatkan. Jenazah korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi juga mengungkap kasus pembunuhan mahasiswi di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Ternyata korban diperkosa sebelum dibunuh tersangka yang kemudian kabur usai menggasak dompet dan ponsel korban. Polisi mengamankan AA, pembunuh seorang mahasiswi 20 tahun di rumah kontrakan kawasan Jalan Daud, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan ibu pemilik kontrakan tergeletak di atas tempat tidur dengan luka bekas cekikan di leher. Kepada polisi, tersangka mengaku sempat memperkosa mahasiswi yang didekatinya melalui media sosial itu. Korban berontak dan berteriak ketika diperkosa hingga dibunuh tersangka.
Tersangka sempat mengikat kaki dan tangan korban sebelum kabur ke Pekalongan, Jawa Tengah usai menggasak dompet dan ponsel korban. Karena korban memberontak dan teriak, maka pelaku langsung mencekik korban dan mendorong ke arah tempat tidur. Karena korban berteriak-teriak terus, maka pelaku kemudian mencekik korban sampai dengan lemas. Selain kasus pembunuhan mahasiswi, tersangka AA juga dilaporkan 2 korban lain atas dugaan kasus pemerkosaan. Salah satu korbannya bahkan hamil 9 bulan dan kini tengah menunggu proses persalinan. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Berdalih agar anaknya tidak nakal, seorang ibu tega menganiaya anak kandungnya secara keji. Tersangka menyiksa anaknya mulai dari mencabut gigi menggunakan tang hingga disiram air mendidih. Ibu pelaku penganiayaan anak kandung, Aceh 26 tahun digelandang polisi di Polrestabes Surabaya. Ia ditangkap lantaran tega menganiaya anak kandungnya GE 9 tahun selama 2 tahun. Sadisnya, pelaku menganiaya korban dengan menyiram air mendidih, memaksa minum air panas hingga mencabut gigi korban apabila bertindak salah. Aksi keji pelaku pun menimbulkan bekas luka di lidah dan punggung korban. Pelaku berdalih aksi kejinya ini agar anaknya tidak nakal dan tidak melakukan kesalahan. Tindakan pelaku didasari emosi karena korban sulit diatur. Putrinya ini dididik sangat keras. Seakan-akan memiliki konsensus apabila putrinya melakukan kesalahan, maka putrinya diberikan sanksi hukuman. Salah satunya adalah dicatok tangannya yang mana masih ada luka. Karena kemarin dia menantang saya, katanya kalau ditunjukin sisa kubur itu waktu dia mati. Kalau sekarang nakal sama orang tua itu jawaban dia. Terus kamu suruh air panas? Saya bilang, ya udah kalau kamu kayak gitu kamu nantang mami. Nanti ada neraka yang sebenarnya buat kamu. Untuk pemulihan psikologi, korban dirawat di Dinas Sosial Kota Surabaya dan dilakukan pendampingan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Seorang anak 13 tahun di Surabaya, Jawa Timur menjadi korban pencabulan selama 4 tahun. Mirisnya, pelaku pencabulan adalah ayah, kakak, dan 2 pamannya yang tinggal satu rumah. Sungguh bejat, satu keluarga menjadi tersangka pencabulan seorang anak berusia 13 tahun di Surabaya, Jawa Timur. Ironisnya, mereka yang seharusnya melindungi korban justru menjadi pelaku pencabulan. Mereka adalah ayah, kakak, dan 2 pamannya yang tinggal satu rumah dengan korban. Pelaku mencabuli korban sejak usia 9 tahun ketika duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Yang memprihatinkan, aksi bejat mereka baru terungkap 4 tahun kemudian setelah korban bercerita kepada bibinya yang kemudian melapor ke Polrestabes Surabaya. Yang mana laporan awalnya adalah pencabulan, sehingga tidak segera kami tidak lanjuti seperti hanya pemerkosaan, karena kami harus mendapatkan pembuktian. Namun setelah dilakukan visum ternyata ada luka atau lecet pada. Kasus pencabulan berawal dari kakak kandung yang mencabuli korban dalam keadaan mabuk. Setelah itu, ayah dan 2 paman korban juga mencabuli korban secara bergantian. Kini para tersangka mendekam di sel tahanan Polres Sidoarjo dan dijerat dengan pasal pencabulan anak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Seorang ayah di Sidoarjo, Jawa Timur juga tega mencabuli anak kandungnya yang masih balita. Aksi bejat itu terbongkar setelah korban mengaku kesakitan pada alat kelaminnya.
Pria berinisial MHY, 25 tahun, seorang pekerja swasta, warga Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur, ditangkap diduga melakukan perbuatan asusila kepada anak kandungnya sendiri yang masih berusia 3,5 tahun. Ia ditangkap setelah ibu kandung korban melaporkan aksi bejatnya ke polisi. Sang ibu yang sudah berpisah dengan ayah korban mendapati anak kandungnya kesakitan di alat vitalnya. Ironisnya, meski polisi telah mengumpulkan bukti dan keterangan saksi termasuk saksi korban, tersangka tidak mau mengakui perbuatannya. Korban. Hasil pemeriksaan latar belakangnya apa, Dan? Oke, latar belakang masih kita dalami, ya, termasuk kaitan dengan karena ini ayah kandungnya ya. Meski pelaku tidak mau mengakui, polisi tetap menjebloskannya ke sel Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Video amatir merekam aksi seorang bocah memanjat tiang listrik di Kampung Padang, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Setelah sampai di ujung tiang, bocah tersebut tersengat aliran listrik. Ia pun langsung jatuh membuat histeris warga yang menyaksikan. Bocah 12 tahun itu selamat meski mengalami luka bakar hingga patah tulang kaki. Setelah 12 hari dirawat di rumah sakit, bocah tersebut pulang ke rumah orang tuanya. Menurut keluarga, korban memang senang memanjat. Mana? Di rumah. Hari-harinya gitu, nanti lari ke sana, lari kemari gitu. Kalau manjat-manjat udah sering, Nek? Iya, sekarang kakinya sakit ya enggak. Dia suka memanjat ketinggian, apalagi nanti dilihat oleh masyarakat, sehingga dia memacu adrenalinnya untuk lebih bersemangat lagi. Berarti udah sering dan manjat-manjat gini, Nek? Ini sudah ketiga kali, begitu juga pohon kelapa juga sering. Kondisi korban saat ini semakin membaik dan sedang menjalani perawatan jalan untuk penyembuhan bekas luka bakar dan patah tulang kaki. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Puluhan rombongan perguruan silat yang berkonvoi usai menghadiri pengajian tiba-tiba mengeroyok pasangan kekasih yang berboncengan sepeda motor. Pengeroyokan berawal saat rombongan perguruan silat di Pantai Panduri, Kecamatan Jenuh, Tuban, Jawa Timur pulang dari pengajian Minggu sore. Saat melintas di jalan raya, mereka menggeber-geberkan knalpot dan berdiri di atas sepeda motor. Mereka kemudian berpapasan dengan pasangan kekasih berboncengan motor di jalan penghubung Tuban Rengel, tepatnya di Kecamatan Pelumpang. Tanpa alasan yang jelas, mereka melakukan pemukulan hingga pasangan kekasih tersebut jatuh tersungkur ke jalan. Pengeroyokan baru terhenti setelah korban perempuan menangis histeris. Akibat kejadian itu, para korban mengalami luka-luka. Berpapasan dengan teman-teman itu, ada adik-adik dari penggembira itu, kemudian dikira menghalangi mereka yang mau jalan, dari teman-teman mau jalan. Kemudian dia sudah minggir, kemudian ngambil cari tempat yang bagus, cari tempat yang aman, masih dikeroyok sama teman-temannya itu. Korban telah melaporkan kasus pengeroyokan itu ke polisi dan berharap para pelaku segera tertangkap agar tidak kembali berbuat onar. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews. Pemirsa, seorang gadis di bawah umur menjadi korban pencabulan yang dilakukan ayah tirinya dengan dalih ritual pesugihan di Purbalingga, Jawa Tengah. Ironisnya, aksi bejat itu dilakukan atas persetujuan ibu kandung korban. Polisi menggelandang pasangan suami istri RM 54 tahun dan SK 42 tahun atas perbuatan asusila di Purbalingga, Jawa Tengah. Tragisnya, korban yang masih di bawah umur merupakan anak kandung dari SK. Aksi bejat itu dilakukan RM, ayah tiri korban, dengan dalih ritual pesugihan sebagai jalan pintas melunasi utang. Aksi cabul terjadi setelah pelaku membujuk istrinya menyerahkan kegadisan korban sebagai syarat ritual pesugihan. Permintaan disanggupi SK yang menyerahkan kegadisan anak kandungnya kepada RM.
Korban yang terus dipaksa tak kuasa menolak permintaan ibunya. Ironisnya, ritual pesugihan pencabulan korban dilakukan di rumahnya dan disaksikan ibu kandungnya selama 3 kali sejak 2019. Ritual pesugihannya itu gagal dengan alasan ada makhluk gaib yang menaruh dendam sehingga meminta tumbal nyawa atau hawa nafsu. Mendengar cerita itu, maka SK menawarkan anaknya, yang ini anak kandungnya yang adalah korban, untuk disetubuhi agar pekerjaan perdukunan lancar sehingga menghasilkan uang. Aksi bejat itu terbongkar setelah korban yang sudah tak kuat dengan perbuatan ayah tirinya dan ibu kandungnya pergi ke rumah neneknya dan menceritakan semuanya. Kini kedua tersangka dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi, iNews melaporkan. Dua pria kuras tabungan seorang wanita usai melakukan aksi penipuan modus tukar kartu ATM di Cianjur, Jawa Barat. Aksi penipuan pun terekam kamera CCTV hingga viral. CCTV merekam aksi pria berpeci putih yang sepintas tengah mengambil uang di mesin ATM kawasan SPBU Panembong Jalan Insinyur Haji Juanda, Cianjur. Pelaku sempat mempersilahkan korban menggunakan mesin ATM. Namun korban tak sadar jika ia tengah menjadi korban penipuan pelaku. Saat korban kesulitan menggunakan mesin, pelaku yang merupakan komplotan ganjal ATM ini meminta PIN korban lalu menukar kartu korban. Pelaku kemudian dengan leluasa menguras uang korban hingga mengalami kerugian sebesar 4 juta rupiah. Korban berusaha minta tolong ke orang yang ada di sekitar, namun memang orang itu memang sudah rencanakan untuk melakukan penipuan ketika mengambil ATM tersebut. Korban melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Cianjur Kota dan berharap polisi mengungkap identitas para pelaku penipuan dan melakukan pengejaran. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, anak calon Presiden Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, mengunjungi daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Selain bersilaturahmi, putra Capres nomor urut 3 ini berdiskusi dan menampung curhatan kaum muda soal pendidikan hingga lapangan pekerjaan. Ratusan warga yang didominasi kaum muda menyambut kedatangan anak calon Presiden Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, di salah satu kafe kawasan Kota Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Selain silaturahmi, kedatangan Alam Ganjar untuk diskusi dan menampung curhatan warga, khususnya kaum muda, mulai dari soal pendidikan hingga lapangan pekerjaan. Menurut putra Capres nomor urut 3 ini, para pemuda Kulon Progo punya potensi besar untuk berkembang. Mereka hanya perlu diberi wadah khusus seperti Creative Hub untuk mengembangkan potensinya, baik itu potensi dalam bidang akademik, seni, maupun olahraga. Dan di Creative Hub ini nanti teman-teman bisa mendapatkan pendidikan formal, kayak semacam classes atau workshop, coaching klinik, atau mereka juga ada inkubasi bisnis, ada tempat studio musik, studio seni untuk berekspresi, dan juga tempat berekreasi mereka, kayak semacam olahraga. Usai berdiskusi, Alam Ganjar sempat menghibur warga yang hadir dengan menyanyikan lagu milik Katon Bagaskara berjudul Yogyakarta. Tak sedikit peserta diskusi ini berebut foto bersama putra sematawayang Ganjar Pranowo ini. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sambil meluapkan emosi, seorang mak-mak Wauma membanting tempat sampah hingga pecah berkeping-keping di Puskesmas Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Aksi sang emak ini dipicu honornya selama 5 bulan bekerja sebesar Rp1.500.000 belum dibayarkan. Wauma bekerja sebagai petugas kebersihan Puskesmas. Aksi amukan sang mama ini pun viral hingga Puskesmas segera membayarkan kewajibannya 1 hari setelah kejadian. Meski sudah menerima honor, Wauma mengaku masih ada tunggakan honor sebelumnya selama 6 bulan yang hingga hari ini belum dilunasi. Orang-orang di dalam, tapi dia lihat saja saya tidak ada jawab apa-apa. Tanggapannya apa mereka? Tiada bilang mereka. Ibu kapus apa jawabannya? Tiada ibu kapus. Oh, tiada. Iya, itu saja. Setelah itu gajinya ibu dibayarkan enggak? Iya sudah. Sudah kapan dibayarkan? Hari Jumat. Hari Jumat. Sebesar berapa itu gajinya ibu? 1,5 juta.
Sementara itu pihak puskesmas belum mau memberikan keterangan terkait amukan Wauma tersebut. Namun pihak puskesmas akan melaporkan orang yang menyebarkan video tersebut hingga viral. Seorang pemuda nyaris dikeroyok massa akibat menipu pegawai konter ponsel di Kota Bogor, Jawa Barat. Pelaku kabur usai berpura-pura isi ulang saldo dompet digital senilai Rp1 juta. Seorang pria pelaku penipuan modus isi ulang saldo dana nyaris babak belur diamuk warga di Jalan Raya Parung Banteng, Bogor, Jawa Barat. Warga emosi lantaran pelaku berusaha kabur usai uang Rp1 juta berhasil diisi ke nomor pelaku. Korban mengaku pelaku datang minta diisi saldo Rp1 juta. Setelah berhasil ditransfer, pelaku tidak mau membayar dan berdalih dompetnya ketinggalan. Lalu melarikan diri dengan motornya. Pelaku berhasil dikepung warga yang mendengar teriakan korban minta tolong menangkap pelaku. Saldo dana. Terus udah aku isi, berapa? Kan laporannya Rp1 juta. Rp1 juta. Terus dia bilang, katanya, oh dompet saya ketinggalan. Katanya, oh nggak bisa, harus kamu di sini. Suami saya lagi sholat. Otomatis kan saya nggak bisa ngejar. Saya bilang aja maling. Nah gitu. Pelaku langsung diamankan aparat kepolisian Polsek Bogor Timur dengan barang bukti 1 ponsel dan sepeda motor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sejumlah warga diduga keracunan gas beracun dari salah satu pabrik kimia di Cilegon, Banten. Korban mengalami mual, pusing, dan muntah-muntah usai menghirup bau yang mirip bensin. Sejumlah warga dilarikan ke rumah sakit akibat menghirup bau dari pembakaran gas cerobong flare stack di salah satu pabrik kimia di Cilegon, Banten. Warga mengeluhkan pusing, mual hingga muntah. Selain dibawa ke puskesmas, warga juga dilarikan ke rumah sakit guna penanganan medis. Setidaknya ada 3 kecamatan yang terdampak dari bau pembakaran pabrik ini. Pihak perusahaan juga tengah menyelidiki kasus ini dan dugaan adanya force majeure akibat adanya cuaca buruk. Sementara warga yang terdampak akan ditanggung pihak perusahaan. Masih kita akan lakukan yang terbaik, mulai dengan melakukan pengecekan secara total di unit, pastikan semuanya aman. Sudah berkoordinasi dengan Pak Wali dan kemudian Kepala Dinas Kesehatan untuk kawan-kawan Bapak Ibu sekalian untuk mengerjakan di puskesmas yang. Meski bau menyengat mulai berangsur pulih, namun warga diharapkan tetap waspada karena kota Cilegon merupakan kota industri yang bisa saja terjadi bencana serupa. Dari Cilegon, sebuah minibus dievakuasi alat berat pemadam kebakaran dari pintu air banjir Kanal Barat dekat pos polisi Kolong Tomang, Palmerah, Jakarta Barat. Sebelumnya warga sekitar kejadian dikagetkan dengan terceburnya mobil ke saluran air. Tak hanya satu, melainkan 2 mobil sekaligus. Peristiwa itu terjadi saat pengemudi mobil hendak memarkirkan kendaraannya secara paralel. Saat hendak memundurkan kendaraannya, pengemudi mobil diduga salah menginjak pedal gas hingga menabrak kendaraan lain di belakangnya. Kedua mobil akhirnya tercebur ke kali. Ada seorang bapak parkir secara paralel. Di belakang sudah ada 1 unit kendaraan di sebelah dan kedua bapak tidak parkir. Rupanya kemungkinan lalai atau bagaimana yang antara menginjak rem malah mencegah seperti itu. Jadi sebelah. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi mobil yang berada di kedalaman 6 meter hingga harus mengerahkan alat berat. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftah Bulgani, iNews melaporkan. Pemirsa, ada-ada saja pola ibu hamil yang sedang ngidam. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang ibu hamil mendatangi kantor polisi hanya karena ngidam ingin naik sepeda motor polisi. Bersama suaminya, Lili 24 tahun, warga Masangan, Sukodono, Sidoarjo mendatangi pos polisi
di kawasan Taman Pinang Indah, Sidoarjo, Jawa Timur. Ibu yang sedang hamil 8 bulan ini rupanya sedang ngidam ingin berkeliling kota dengan sepeda motor polisi. Dengan alasan kemanusiaan, seorang anggota polisi yang sedang piket akhirnya membonceng sang ibu keliling di sekitar pos polisi. Setelah keinginannya terpenuhi, Lili pun mengaku sangat senang. Senang banget. Anak pertama, anaknya soalnya cowok. Loh, cowok tak? Iya. Amin. Terima kasih Mas ya. Setelah mengucapkan terima kasih, pasangan suami istri ini pun langsung pulang ke rumahnya. Terkait permintaan ini, sang polisi pun merasa senang karena bisa memenuhi salah satu tugasnya menjadi sahabat masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang petani terluka parah usai diterkam buaya saat mencuci kaki di kali samping kebun miliknya di Kalialia, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Deswita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga mengevakuasi Ladande 50 tahun usai diterkam buaya di Kali Kantalai, Kelurahan Kalialia, Kota Bau-Bau. Akibatnya korban menderita luka di tangan, lutut, dan kaki. Peristiwa terjadi saat korban mencuci kaki di kali, samping kebun miliknya sekitar pukul 5 sore. Korban sempat diseret buaya, namun bisa melepaskan diri. Istri korban pun segera berteriak memanggil bantuan dan membawa korban ke Puskesmas Bangi untuk dirujuk ke Rumah Sakit Siloam. Itu dia mau turun cuci kakinya, langsung diterkam buaya. Secara kebetulan cuma orang ini agak kabur juga, dan sasarannya terkamannya itu di betisnya tembus ya? Tembus betisnya dan sampai patah tulang di bawah lutut. Korbannya sekarang di mana? Korbannya sekarang ada di rumah sakit. Kejadian buaya menyerang warga di Kali Kantalai sebelumnya pernah terjadi. Petugas BKSDA pun mengimbau warga selalu berhati-hati saat beraktivitas di Kali Kantalai. Karena muara Kali Kantalai terhubung dengan Kali Kalologau, habitat buaya muara. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Dua anggota sindikat perdagangan orang atau human trafficking ditangkap Polda Lampung dan Polres Kulon Progo, Yogyakarta. Keduanya berinisial SG, 37 tahun, warga Lampung Timur, dan SS, 43 tahun, warga Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka memperdaya 3 calon pekerja migran Indonesia asal Lampung Timur yang dijanjikan bekerja di Korea Selatan. Korban dijanjikan gaji 23 juta rupiah per bulan. Namun korban wajib membayar uang 50 juta rupiah terlebih dahulu secara bertahap untuk biaya keberangkatan. Mereka mulai beroperasi sejak tahun 2022 pasca COVID-19. Mereka merekrut secara non-prosedural dan juga mengiming-imingi gaji sebesar 23 juta rupiah per bulan. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini karena kemungkinan masih ada tersangka lain yang terlibat. Guna kepentingan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut, kedua tersangka saat ini ditahan di Polda Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.